Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Sekarang menginjak ke contoh real dari wireless communication, yaitu teknologi seluler ya. Karena teknologi jaringan yang IP base mayoritas sudah di cover oleh mata kuliah yang lain ya. Jadi mata kuliah ini fokus ke salah satu contoh teknologi yang paling digunakan banyak orang, yaitu seluler ya. Dan saat ini adalah saat yang tepat untuk membahas 5G karena sedang ngetren, sedang tahap awal ya, dan di Indonesia sendiri belum ada yang mengimplementasikan dari operator-operator kita. Oke. Sebelum beranjak ke kasus real atau real implementasi dari teknologi terbaru yang ada di 5G ya, kita amati dulu perspektif yang ada ketika kita mempelajari telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi dan komputer ya. Baik teknologi wired, wireless, IP base, non IP base, broadcast, non broadcast dan kawan-kawan, semuanya bisa dipandang dengan perspektif seperti ini ya. Perspektif yang pertama yang paling common ya untuk saat ini di Indonesia ketika mempelajari networking adalah perspektif dari segi komponen ya. Jadi kita mempelajari jaringan itu ya mempelajari bagaimana sifat-sifat komputer dan server atau sebagai end device ya. Kemudian bagaimana router bekerja, switch bekerja, hub dan seterusnya ya, termasuk perangkat-perangkat security yang ada. Nah, biasanya ini juga disukai oleh banyak vendor ya. Karena dengan demikian orang kalau belajar tuh belajar merek, belajar vendor ya. Jadi ada sertifikasinya vendor base dan kawan-kawan. Dan memang untuk praktikal ini sangat dekat ke praktikal. Misalnya Anda mau kerja, perusahaan tersebut memakai perangkat switch dari produsen atau dari vendor X ya, Anda akan belajar tentang bagaimana switch bekerja dari vendor X tersebut. Anda akan disertifikasi dan orang yang mempekerjakan Anda alias atasan Anda lebih yakin Anda bisa di situ karena sudah certified seperti itu. Ada juga model sertifikasi yang general, jadi dia mempelajari secara umumnya router itu seperti apa dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya lebih mengarah ke sudut pandang yang kedua, yaitu sudut pandang melihat jaringan sebagai dari fungsinya ya. Jadi kalau dari fungsinya ya, ada perangkat atau ada komponen di dalam jaringan tersebut yang berfungsi sebagai paket source atau destination ya. Namanya juga komunikasi, harus ada source dan destination. Bisa jadi ini adalah end device di sisi customer, bisa jadi end device di sisi cloud ya, misalnya server dan kawan-kawan ya. Dan juga ada komponen-komponen yang bersifat sebagai forwarder ya, yang berfungsi sebagai forwarder. Forwarder ini kalau kita kaitkan ke sudut pandang yang pertama tadi, dia bisa berarti router, switch, hub, ya, repeater, ya ini masuk di sana ya, dengan berbagai macam variasinya. Kemudian security ya, security ini kalau dilihat di komponen, misalnya kita sudah belajar router ya, di router ada security-nya, di switch juga ada security-nya. Namun security device security yang paling kompleks adalah firewall ya. Jadi biasanya ini fokus ke sana, ke firewall. Dan juga QoS bisa diterapkan di berbagai layer ya. Kalau kita berbicara mengenai komponen, bisa diterapkan di berbagai layer. Namun tentu saja tergantung dari kapabilitas dari device-nya atau jenis protokol yang kita gunakan atau jenis teknologi yang kita gunakan. Misalnya kita pakai WiFi ya, QoS-nya basic ya, seperti itu. Misalnya kita pakai LoRa ya, ada 3 jenis QoS, kelas dan kawan-kawan. Kemudian accounting ini fungsi untuk seperti logging, pencatatan, kemudian monitoring ya. Fungsi ini diperlukan oleh penyelenggara atau yang memaintain jaringan telekomunikasi atau jaringan komputer tersebut ya. Jadi biasanya kalau kita berbicara masalah komponen, logging atau accounting ini dilakukan di perangkat yang dimaintain oleh suatu institusi ya, misalnya di sini. End device biasanya kalau memang end device-nya adalah punya kantor ya, misalnya laptop kantor dan kawan-kawan, ini juga di accounting, dicatat, di log dan lain-lain. Namun kalau end device-nya adalah BYOD, bring your own device, ya mungkin ini tidak dilakukan dengan detail. Ya, anyway,
Jadi kalau kita melihat secara fungsi, itu sebenarnya bisa juga melihat keseluruhan jaringan, namun kadang-kadang fungsi-fungsi ini tersebar atau tidak menempel di salah satu device saja, ya, jadi bisa di banyak device. Ya, ini penting ya, karena dengan melihat fungsi sebenarnya kita memahami secara lebih mendasar bagaimana teknologi jaringan bekerja ya. Karena apapun jaringannya, apapun teknologinya, tadi saya sudah contohkan Wi-Fi, kemudian seluler, dan lain sebagainya, ini hampir semua komponen, hampir semua fungsi ini ada ya. Sedangkan kalau komponen ini bisa berbeda-beda. Misalnya kita menyebut ada router kalau di di jaringan IP base ya. Namun kalau di jaringan yang telekomunikasi misalnya kita menyebutnya lebih ke switching ya, karena zaman dahulu ketika jaringan telekomunikasi seluler yaitu diluncurkan atau didesain adalah untuk komunikasi suara. Jadi lebih ke terminologi saja, terminologinya lebih ke switching, lebih sering dipakai switching, padahal di dalamnya adalah fungsinya sama ya, menjalurkan paket dengan suatu pengalamatan. Kalau di router alamatnya adalah layer 3, di switch adalah layer 2. Seperti itu, basically mirip-mirip lah, fungsinya adalah sebagai forwarder. Nah, dari pergeseran misalnya, pergeseran yang akan kita bahas mulai hari ini ya, dari 3G ke 5G, ini terjadi pergeseran paradigma juga. Selain teknologi-teknologi berkembang, paradigmanya juga berkembang. Instead of kita stick di terminologi komponen, kita berpindah ke perspektif fungsi. Tidak penting lagi device apa di mana, namun yang penting adalah fungsi apa. Ya, fungsi menjalankan apa, ada atau tidak, konfigurasinya benar atau tidak. Seperti itu ya. Ujung-ujungnya sih sama ya. Jaringan telekomunikasinya bisa berjalan dengan baik dan benar. Nah, dari sana ya, mari kita overview lagi mengenai arsitektur ya. Kalau overview ya, itu kita lebih melihat ke secara bird view ya. Jadi pandangan tidak terlalu detail, kita overview saja, dan biasanya lebih ke fungsi ya. Fungsi ya, seperti yang di slide sebelumnya. Nah, di sebuah jaringan, entah itu telekomunikasi atau komputer ya, biasanya kita membaginya menjadi 3. Yang pertama adalah jaringan akses ya. Jaringan akses adalah jaringan yang langsung berhubungan dengan end device. Jadi kalau misalnya end device-nya adalah laptop-laptop di kampus gitu ya, maka jaringan akses adalah jaringan dari laptop tersebut ke access point, misalnya seperti itu ya. Atau dari access point ke switch, atau dari komputer-komputer di lab yang wired ke switch. Seperti itu. Maka dari itu, kalau kita ngomongin wired, biasanya contohnya misalnya ya, ada LAN, ada FO ya. FO mungkin kalau di Indonesia jarang yang sampai ke end device ya. Namun di beberapa negara maju sudah ada fiber to the desk ya. Jadi kabel fibernya tuh naik sampai meja kerja Anda. Jadi langsung dicolok ke end device dalam format FO ya. Ini cukup advance, namun mungkin di Indonesia belum banyak yang invest ke sana ya. Dan yang dilakukan biasanya prinsipnya adalah pengalamatan atau pemforwardan paket berdasarkan suatu label, entah labelnya itu IP atau MAC address atau yang lain ya. Jadi IP, MAC address itu hanya 2 dari sekian banyak labeling yang bisa dipakai untuk pengalamatan paket di dalam jaringan ya. Dan karena ini jaringan akses, biasanya topologinya adalah topologi star. Ya, simple lah. Anda punya satu hub atau satu point of concentration ya, kemudian dia membagi aksesnya ke beberapa end device. End device ini adalah yang mengenerate atau menerima paket. Kemudian kalau kita melihat secara contoh jaringan yang wireless, contohnya adalah seluler, Wi-Fi, LoRa dan seterusnya ini ya. Ini juga commonly ya, topologinya membentuk star ya, seperti yang ini. Kalau topologi star ya, kita menyebutnya untuk di wireless ya, khusus untuk di wireless kita menyebutnya topologi star itu adalah topologi yang memiliki infrastruktur. Artinya apa? Artinya agar si end device ini dapat terhubung ke internet, dia butuh support dari infrastruktur. Infrastruktur adalah sesuatu yang dimanage oleh penyelenggara jaringan.
Misalnya tadi di sini ada access point ya. Access point adalah bagian dari infrastruktur. Meskipun end device kita ini bukan bagian dari infrastruktur, kita bisa mobile, kita bisa berpindah. Access point tidak. Access point adalah bagian dari infrastruktur atau base station atau gateway ya. Kalau di contohnya di LoRa kita menyebutnya sebagai gateway. Ada jaringan yang kedua ya, yang merupakan jaringan akses juga, sebutannya jaringan mesh ya. Mesh ini secara arti bahasa artinya berantakan, jadi konektivitasnya bisa ya itu ya kemana-mana, multi-hop, ad hoc, dan saling merelaykan satu sama lain. Misalnya saya punya base station di sini ya, kemudian ada handset di sini, di sini, di sini, di sini ya. Ceritanya coverage dari base station tersebut hanya segini ya. Jadi hanya device ini saja yang bisa connect langsung. Bagaimana dengan device yang lain? Nah, device yang lain sebutlah di sini A ya. Si A ini bisa men-share aksesnya, dia menjadi relay sekaligus menjadi end user ya. Dia bisa sebutlah kalau misalnya ini HP, dia bisa browsing sendiri, bisa ya WhatsAppan sendiri dan lain-lain. Namun dia juga melayani akses ke end device lain ya. Dan ke end device lain, seperti itu. Jadi saling merelaykan. Dan misalnya link yang ini putus ya, misalnya di sini sinyalnya jelek atau kenapa ya? Ya mungkin penyebab yang lain misalnya ya. Di sini jaringan end device ini bisa secara cerdas mengkalkulasi rute baru ya. Jadi rutenya mesh ya, seperti jaring-jaring menghubungkan antar node dan ad hoc ya. Di si A, B, dan C ini ya, misalnya ini B, ini C, ini D ya, mereka statusnya sederajat, tidak ada yang menjadi klien, tidak ada yang menjadi server. Mereka semua adalah end device dan saling merelaykan ya. Ini topologi yang bisa dipakai untuk sebagai jaringan akses di skema wireless ya. Ya, kita kalau mengenai mesh network ini sebenarnya ada banyak diskusi ya. Salah satunya baterai life. Misalnya kita berbicara mengenai handphone, maka end user yang lebih dekat ke base station dia baterainya jadi cepat habis dong ya, kira-kira seperti itu.